Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Jumpa kembali dalam doa pagi online. Mengawali minggu yang baru, mari datang dengan rasa syukur dan rasa haus dan rindu akan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu,
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, demikian kerinduan kami akan firman-Mu, makanan rohani bagi kami, petunjuk dan juga arah yang menuntun kehidupan kami. Teguhkan oleh pemberitaan sebentar yang kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya melanjutkan urutan Matius pasal 13, ayat 1 sampai dengan yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah banyak orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana rabi-rabi Yahudi, Yesus juga mengajar dengan cara mereka, yaitu dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Umumnya perumpamaan itu untuk mempermudah satu topik dapat lebih dimengerti. Tetapi kali ini Yesus justru membuat semacam teka-teki supaya orang itu tidak mudah mengerti, karena dikatakan hanya mereka yang diberi karunia yang mengetahui rahasia kerajaan surga. Yang dimaksud adalah murid-murid ketika mereka bertanya di ayat 10 dan Tuhan menjawab di ayat 11. Nah, saya akan menjelaskan sedikit, sebetulnya sudah dijelaskan sendiri oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini. Inti perumpamaan ini adalah sikap hati kita terhadap firman yang ditaburkan oleh hamba Tuhan. Yang tanah berbicara hati kita. Yang pertama, tanah di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan berbicara tentang hati yang tidak merespon saat firman ditaburkan. Tidak mengerti, ya, sehingga tidak mengerti karena tidak merespon. Mengapa tidak mengerti? Karena ada banyak macam alasan. Bisa jadi mengantuk, ngelamun, omong-omong sendiri, atau hatinya sedang jengkel, sedang marah, atau malas berpikir, acuh tak acuh, dan sebagainya. Selain memang setan, kuasa gelap, aktif juga bekerja saat firman ditaburkan, mengganggu supaya orang yang mendengar firman itu tidak menangkapnya. Yang kedua adalah tanah berbatu, menggambarkan hati yang cepat merespon tapi juga cepat melupakan karena tanpa pengertian. Ya, dengan mendengar, menerima dengan gembira, tetapi tidak dikatakan di sana mengerti, tidak dengan pengertian. Jadi hanya perasaan saja. Ya, ketika datang penganiayaan, tantangan atas firman itu, lalu orang ini murtad meninggalkan Tuhan. Tidak mau memilih jalan Tuhan, tidak mau memilih salib untuk memikulnya, ya. Akhirnya firman itu tidak bertumbuh. Kristen percaya Tuhan, tetapi ketika ada penganiayaan misalnya, ada tantangan, lalu murtad. Orang yang demikian tidak mungkin masuk kerajaan surga. Seperti dikatakan di Matius 7 ayat 13-14. Yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri, sehingga benih firman yang ditabur bertumbuh, tapi terhimpit oleh semak duri itu, sehingga tidak bisa bertumbuh secara maksimal. Ini menggambarkan hati yang tidak fokus pada Tuhan, lebih fokus pada hal-hal duniawi di sekitar kita. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup juga, dan keinginan hal-hal yang lain, ya, dijelaskan di sini menghambat pertumbuhan iman dari benih firman yang ditabur itu. Ini jelas peringatan terhadap keduniawian, juga kekayaan. Kita boleh kaya, tetapi tidak boleh fokus untuk kaya. Kita mesti fokus tetap memuliakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang tergolong hatinya seperti tanah bersemak duri ini, ya, tidak punya waktu
dan juga tempat buat Tuhan, terlalu sibuk untuk urusan duniawi. Ini juga tidak berkenan. Lalu yang terakhir adalah tanah yang baik atau tanah yang subur. Ini adalah orang-orang yang mendengar, menerima, dan mengerti. Jelas bahwa mengerti merupakan sesuatu yang sangat penting, ya. Menyambut firman, menyimpan dalam hati, merenungkannya, dan melakukannya serta membagikannya akan menghasilkan buah. Baik itu buah Roh Kudus, karakter kita diubahkan, ya, Galatia 5 ayat 22-23, maupun juga buah jiwa-jiwa penginjilan, karena kita menjadi pemberita Injil, membagikan kembali firman itu. Orang-orang yang menerimanya diberkati dan menerima Tuhan. Juga buah karya kehidupan yang memuliakan Tuhan. Inilah berkat hari ini bagi saudara semua. Biarlah hati kita seperti tanah yang subur, yang merespon dengan benar benih firman yang disampaikan sehingga berbuah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Bahwa kami hidup seturut kebenaran firman-Mu seperti hari ini, supaya kami merespon dengan benar hati kami terhadap firman-Mu. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk memohonkan kesehatan bagi kami semua. Oh Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam perawatan. Kami berdoa untuk Fang-Fang yang ada di Semarang, yang sedang dalam perawatan. Tuhan jamah dan pulihkan. Kalau ada obat-obatan yang dikonsumsi, atas izin Tuhan semuanya membawa kesehatan dan pemulihan kembali atas kesehatan Ibu Fang-Fang. Kami berdoa dan memberkatinya. Kami menyatakan firman-Mu, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Bu Fang-Fang disembuhkan, disehatkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Warsila yang beberapa waktu lalu telah menjalani perawatan di rumah sakit dan sekarang sudah dalam pemulihan. Tuhan, pulihkan kondisinya, sempurnakan, sehat kembali, supaya dapat beraktivitas kembali, bekerja kembali, dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk Tante Cuanki yang sedang terbaring sakit karena ada saraf yang terjepit. Kami berdoa mohon jamahan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, supaya saraf-saraf yang terjepit dinormalkan kembali. Oleh bilur-bilur darah Tuhan, Tante Cuanki dipulihkan, disembuhkan. Kami juga berdoa untuk Pak Diki, juga dalam keadaan lemah di Cilacap. Tuhan, Kau tolong keadaannya. Tuhan jamah dan pulihkan, beri kesehatan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati, memberkati dan memulihkan. Orang tua kami Tuhan jaga lindungi, yang karena usianya membutuhkan perhatian khusus. Tuhan jaga lindungi, beri kesehatan selalu. Di masa tuanya tetap sehat, kuat oleh pertolongan di dalam Tuhan. Anak-anak kami yang pada usia sekolah, Tuhan juga sertai lindungi, khususnya anak-anak SMP yang minggu-minggu ke depan akan menjalani ulangan umum akhir semester. Engkau tolong beri kesehatan supaya dapat mengikuti